Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam nama kebajikan, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok Rinitis kelas FM22C. Yang terhormat kepada dosen kita APT Maya Arvania MSc selaku dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi, infeksi mata pernafasan, tulang dan sendi. Saya Muhammad Andreas Setiawan sebagai moderator bersama rekan saya Muhammad Arifin sebagai pemateri. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyakit rinitis. Materi yang pertama mengenai pengenalan rinitis akan dibacakan oleh Muhammad Arifin. Untuk materi yang pertama yaitu rinitis. Pengertian rinitis itu ialah rinitis adalah peradangan pada lapisan dalam hidung yang menyebabkan gejala seperti bersin, hidung gatal, dan hidung tersumbat. Dua jenis utama rinitis adalah rinitis alergi dan rinitis non-alergi yang memiliki penyebab dan penanganan berbeda. Materi yang kedua yaitu perbedaan rinitis alergi dan non-alergi. Rinitis alergi itu disebabkan oleh reaksi alergi terhadap zat pemicu atau alergen, seperti debu, serbuk sari, atau bulu hewan. Sedangkan rinitis non-alergi itu disebabkan oleh faktor non-alergi, seperti infeksi, iritasi, atau perubahan hormon. Adapun menurut sumber lain, rinitis alergi pun dapat disebabkan oleh jamur dan makanan yang menyumbat ke dalam aliran pernapasan. Adapun rinitis non-alergi pun dapat disebabkan oleh polusi udara, asap rokok, perubahan cuaca, dan kondisi medis lainnya. Perbedaan utama dari kedua rinitis ini yaitu yang dimana rinitis alergi itu dipicu oleh alergen, sedangkan rinitis non-alergi dipicu oleh faktor non-alergen. Selanjutnya, gejala rinitis alergi dan non-alergi. Perbedaan yang pertama yang rinitis alergi, bersin, hidung gatal, hidung tersumbat, dan aliran ingus encer. Perbedaan yang kedua, rinitis non-alergi, hidung tersumbat, aliran ingus kental, dan nyeri atau tekanan di wajah. Perbedaan yang spesifik dari kedua alergi tersebut, untuk yang rinitis alergi, hidung tersumbat atau aliran ingus encer, dan perbedaan kedua, rinitis non-alergi, hidung tersumbat, dan aliran ingus kental. Berikutnya penyebab rinitis alergi dan non-alergi. Penyebab utama dari rinitis alergi yaitu terkena alergen seperti debu, serbuk sari, bulu hewan yang berterbangan dan terhisap melalui aliran pernapasan kita yang menjadikan hidung terkena rinitis atau terkena alergen dan menyebabkan reaksi alergi terhadap tubuh. Yang kedua itu rinitis non-alergi. Rinitis non-alergi itu dapat disebabkan oleh infeksi. Ketika kita menggaruk hidung kita itu terjadi infeksi atau iritasi, dan yang selanjutnya yaitu perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang ekstrim membuat hidung kita atau pernapasan kita itu kaget terhadap cuaca. Atau perubahan hormon dalam tubuh yang memicu peradangan pada membran mukosa hidung. Untuk diagnosis rinitis alergi dan non-alergi,
Untuk yang rinitis alergi melalui uji kulit atau tes darah untuk mengidentifikasi alergen penyebab. Untuk metode yang digunakan yang pertama ada tes kulit alergi atau skin prick test. Tes ini melibatkan penyuntikan atau penempelan alergen dalam sejumlah kecil pada kulit, biasanya lengan atau punggung. Jika muncul reaksi seperti bengkak, gatal, atau kemerahan, itu menunjukkan alergi terhadap alergen tertentu. Yang kedua ada tes darah atau IgA spesifik. Tes ini mengukur kadar imunoglobulin spesifik dalam darah. Peningkatan IgA menunjukkan adanya alergi terhadap zat tertentu. Yang ketiga ada tes provokasi hidung atau nasal provocation test. Alergen yang dicurigai dihirup atau disemprotkan ke hidung dan reaksi pada saluran napas diperiksa untuk melihat apakah terjadi gejala seperti bersin atau hidung tersumbat. Yang terakhir ada riwayat kesehatan. Pemeriksaan rinci tentang riwayat alergen pasien, riwayat keluarga atau gejala yang dipicu oleh alergen spesifik atau hubungan dengan musim tertentu. Selanjutnya ada rinitis non-alergi melalui pemeriksaan fisik dan riwayat medis untuk mengidentifikasi penyebab non-alergi. Materi yang selanjutnya yaitu farmakoterapi rinitis alergi. Yang pertama itu farmakoterapi dengan menggunakan golongan obat antihistamin yang terdiri dari cetirizin, loratadin, fexofenadin, dan azelastine. Antihistamin itu berfungsi untuk menghambat kerja histamin yang dilepaskan saat adanya reaksi alergi. Sedianya itu bisa dalam bentuk oral, tablet atau sirup, dan semprot hidung atau nasal spray. Dosis umum untuk antihistamin pada penyakit rinitis alergi ini, yang pertama itu cetirizin tablet yang 10 mg diminum sekali sehari pada dewasa dan anak-anak 2,5 sampai 5 mg tergantung usia, diminum sekali sehari. Dan selanjutnya ada loratadin, tablet 10 mg sekali sehari untuk dewasa dan anak-anak 5 mg sekali dalam sehari. Selanjutnya ada fexofenadin, tablet 60 mg diminum 2 kali sehari atau 120 sampai 180 mg sekali sehari untuk dewasa. Yang terakhir itu ada antihistamin yang nama obatnya itu azelastine yang disemprot ke hidung 1 sampai 2 semprotan per lubang hidung 2 kali sehari untuk dewasa. Selanjutnya ada golongan obat kortikosteroid nasal yang berfungsi untuk mengurangi peradangan dan produksi lendir pada membran mukosa hidung. Sedianya itu dalam bentuk semprot hidung atau nasal spray. Dosis umum untuk kortikosteroid intranasal itu ada 3. Yang pertama itu fluticasone propionate 1 sampai 2 semprotan per lubang hidung sekali sehari untuk dewasa. Yang kedua ada mometasone furoate 2 semprotan per lubang hidung sekali sehari untuk dewasa dan 1 semprotan sekali sehari untuk anak-anak. Yang ketiga itu ada budesonide 1 sampai 3 semprotan per lubang hidung 2 kali sehari untuk dewasa. Dan yang terakhir ada golongan obat dekongestan. Golongan obat dekongestan itu berfungsi untuk menyempitkan pembuluh darah untuk mengurangi pembekakan pada hidung. Ketika pembuluh darah menyempit, otomatis jalan pernapasan itu melebar. Sedianya itu dekongestan dalam bentuk oral tablet dan semprot hidung atau nasal spray. Golongan dekongestan terdiri dari pseudoephedrine yang berbentuk tablet 60 mg setiap 4 sampai 6 jam untuk dewasa dan tidak dianjurkan untuk anak kecil.
Yang selanjutnya ada oxymetazoline, obat semprot hidung atau spray nasal 1-2 semprotan per lubang hidung 2 kali sehari, maksimal 3 hari pemakaian. Selanjutnya, farmakoterapi rinitis non-alergi. Yang pertama ada kortikosteroid nasal, yaitu mengurangi peradangan dan produksi lendir pada membran mukosa hidung. Yang kedua ada detongestan, menyempit pembuluh darah untuk mengurangi pembengkakan hidung. Yang ketiga ada imunomodulator, menekan reaksi imun yang menyebabkan peradangan. Untuk penjelasannya sama seperti yang tadi. Materi yang selanjutnya yaitu pencegahan dan penanganan rinitis alergi dan rinitis non-alergi. Pencegahan untuk rinitis alergi yang pertama yaitu menghindari kontak dengan alergen penyebab rinitis alergi tersebut kambuh. Seperti kalian misalkan ketika kalian terkena serbuk sari dari bunga tertentu, otomatis kalian harus menghindari kontak dengan serbuk sari tersebut atau alergen tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan pembersih udara atau filter debu. Ketika kalian merasa hidung kalian itu terkena rinitis alergi atau terkena alergi bersin-bersin atau hidung encer, kalian dapat menggunakan pembersih udara atau filter debu. Selanjutnya pencegahan rinitis non-alergi. Yang pertama yaitu mengendalikan faktor pemicu seperti perubahan cuaca. Misalnya kalian ketika cuaca hujan, kalian pakai mantel, atau kalian menghindari kehujanan. Yang kedua yaitu menghindari iritasi pada membran mukosa hidung. Ketika kalian menggaruk hidung atau membersihkan hidung, itu sebaiknya kalian tidak terlalu kasar atau tidak terlalu keras, sehingga tidak menyebabkan iritasi pada membran mukosa hidung. Selanjutnya yaitu penanganan rinitis alergi dan non-alergi. Penanganan rinitis alergi dan rinitis non-alergi yaitu dengan penggunaan obat sesuai jenis rinitisnya yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Dan yang kedua, konsultasi kepada dokter untuk penanganan yang lebih tepat. Terima kasih kepada para audiens yang sudah mendengarkan presentasi dari kami mengenai rinitis. Berikut kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sebagai moderator. Kesimpulannya yaitu rinitis baik alergi maupun non-alergi merupakan kondisi yang umum terjadi dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup pasien. Rinitis alergi yang seringkali terkait dengan reaksi hipersensitivitas terhadap alergen lingkungan memerlukan penanganan yang tepat untuk mencegah komplikasi seperti sinusitis kronis dan penyakit asma. Farmakoterapi termasuk penggunaan obat antihistamin, golongan kortikosteroid intranasal atau kortikosteroid nasal, dan dekongestan telah terbukti efektif dalam mengendalikan gejala rinitis. Namun, penggunaan yang tepat dan kepatuhan terhadap terapi sangat penting untuk hasil pengobatan yang optimal. Selain itu, terapi imun spesifik alergen atau alergen imunoterapi menawarkan solusi jangka panjang bagi penderita rinitis alergi yang ingin meningkatkan toleransi terhadap alergen. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.